Alhamdulillah, semari sholat. Suwun ya. Oke, iya. Oh iya suwun mau ngelingno aku. Ya, sama-sama. Piye, mangkat saiki to? Saya pegel, Bro. Angine yo sepoi-sepoi enak iki. Ya wis leren sik gak apa-apa mumpung angine ya suwe adem, enak. Oh iya, masa suasana koyo ngene yo termasuk nikmate pangeran. Ya iyalah, wong penake kok ngene, kabeh sing penake iku termasuk nikmat. Lah, carane nyukuri nikmat iku kaya awakmu salat kae mung apa-apa sing diperintah iku dilakoni, apa-apa sing dilarang iku ditinggal. Ngono, Bro. Lah salatku mau sing kebuka aurate sah ora yo. Ditakoki kok. Piye? Sing ngene ae. Aku koyo-koyo tak pikir-pikir. Salatku kurang sempurna. Kowe iso ora mblajari aku? Belajari salat. Sik. Oh iya. Nek tentang mbajari salat, aku duwe kanca sak pantarane dhewe. Ki bocah alumni pondok Lirboyo. Lah piye nek dhewe dolan rono njaluk warah? Masuk iku. Kapan awe dhewe rono? Minggu ngarep ya? Sik tak pikir-pikir ya. Wah, kayak ongkong kayaknya. Lah ya kan. Lah piye bro. Lah. Minggu ngarep ya? Ya, Wes, deal. minggu ngarep. Tapi saat durunge rono, ki awakmu delok YouTube iki. Lah, nek kene iki enek tutorial kayak contoh salat, wudu. Lengkap nek kene iki. Iya. Oh, iki channel YouTube. Iya, enak juga sing channel Instagram lim_official_lirboyo. Itu tentang pengetahuan tok, penting manfaat banget itu. Sing bersangkutan dengan ibadah berarti. Iya, wis pengetahuan lah. Oh, alah, iya. Ya wis engko ning omah tak delok lah. Oke, lah itu aja lali di-share, like, komen, dan subscribe. Iku masalah gampang lah itu. Siap. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Nih, kopi aku. Wih, Marsun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mas Oleh, monggo Mas. Monggo. Gimana Mas Oleh kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh ya Mas, ki kancaku Nafis. Gimana? Nafis. RH. Dadi ngene Mas. Wingi kan aku sempat ngobrol karo Mas Nafis. Iku enek masalah tentang salat. Wedine iki gak diterima karo pangeran. Oh. Jadi masalah ibadah atau salat itu sebenarnya Mas Oleh ya, urusan pangeran. Tapi yang perlu kita perhatikan, apakah kita sudah melaksanakan ibadah, salat kita itu dengan benar atau masih salah? Lah iku lho Mas, tujuane aku karo Mas Soleh niku dolan nggone sampean niku ya pengen belajar masalah salat. Ben piye amriye salate aku karo Mas Soleh iku ben bener. Lah kira-kira sampean repot gak Mas? Oh kebetulan Leh, akhir-akhir ini saya masih kosong jadi kita bisa sering-sering, bisa belajar bareng. Tapi santai-santai aja dulu lah, kita ngopi-ngopi aja dulu. Monggo diminum kopinya. Oh kopi, bismillahirrahmanirrahim. Monggo diminum. Langsung aja Mas Soleh ya. Ya. Jadi sholat secara bahasa itu adalah doa. Sedangkan secara syariat, sholat itu adalah beberapa ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam serta dengan syarat-syarat yang tertentu.
Nah, syarat-syaratnya itu ada 2. Mas Nafis, Mas Soleh ya. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Begitu. Nah, kenapa Mas Nafis kok kelihatannya bingung? Anu Mas, tadi sampean kan ngomong masalah syarat wajib sama syarat sah toh. Nggih. Lah itu bedanya apa? Oh alah. Jadi syarat wajib itu adalah kriteria-kriteria orang dikenakan hukum wajib sholat. Sedangkan syarat sah itu adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh orang yang hendak sholat atau musolli sehingga sholatnya bisa sah. Begitu. Paham ya? Paham Mas. Syarat wajib sholat itu ada 3. 1 Islam, 2 baligh, 3 berakal. Sampai Islam toh? Ya Islam Mas, KTP ku Islam, wong tuaku Islam. Sudah baligh? Jelas Mas, wis gede kok ngene. Berakal toh? Aku genah berakal, koncoku mbuh ora ro. Ngawur. Kalau semua kriteria itu sudah terpenuhi, berarti sampean berdua sudah terkenai hukum wajibnya sholat. Kalau dalam istilah fikihnya, sampean berdua sudah tertaklif atau mukallaf, begitu. Kemudian syarat sahnya sholat ada 5. Ada 5 ya. Yang pertama, sucinya tubuh dari hadas. Kemudian yang kedua, sucinya tubuh, pakaian, dan tempat dari najis. Ketiga, menutup aurat. Keempat, mengetahui telah masuknya waktu sholat. Dan yang kelima, menghadap kiblat. Paham semua toh? Iya Mas, paham Mas. Paham. Kalau begitu, kita lanjut ke rukun-rukun sholat ya. Iya Mas. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Jadi sholat itu diawali dengan niat. Dalam niat itu sendiri ada 3 hal yang harus diucapkan. Yang pertama, kehendak sholat. Atau biasanya kita sebut dengan usolli itu loh. Oh. Iya roh Mas Tahu ya? Iya. Yang kedua, status kefarduan sholat. Atau yang terwakili dengan fardo itu tahu ya? Nah, yang ketiga, macam sholat yang kita lakukan. Kalau zuhur ya zuhri. Kalau asar ya asri. Kalau maghrib ya maghribi. Nah begitu. Jadi kalau saya berikan contoh, melaksanakan sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala ataupun adaan lillahi ta'ala kalau sholat sendiri. Sholli fardhu dhuhri arba rakaat mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bukan begitu Mas Nafis. Nah, terus yang benar gimana Mas? Yang benar itu jadi niat diucapkan di dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Nah yang biasanya kita laksanakan itu niat diucapkan terlebih dahulu baru melaksanakan takbiratul ihram, itu hanya sunnah saja. Berarti ra cukup nih Mas. Nggak cukup kalau hanya seperti itu. Nah bahayanya kalau kita takbiratul ihram tidak niat lagi. Karena sesungguhnya niat itu ada pada hati. Jadi takbiratul ihram sambil niat di dalam hati. Nah begitu. Paham ya? Alhamdulillah. Paham Mas. Kita lanjut ya. Ya. Rukun sholat yang selanjutnya adalah berdiri bagi yang mampu. Oh alah, berarti kalau yang nggak mampu berdiri itu nggak usah sholat Mas? Ya nggak gitu juga Mas Nafis. Jadi kalau tidak mampu untuk berdiri, ya dengan cara duduk. Kalau tidak mampu juga dengan cara duduk, ya terlentang. Jangan sampai kita meninggalkan sholat malahan. Sini aku baik. Iya bro, raro bro, gimana? Yes, lanjut ya. Iya. Rukun sholat yang selanjutnya adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar. Tahu ya? Ngerti Mas? Nah, jadi pelaksanaannya takbiratul ihram itu bersamaan dengan niat. Nah, yang perlu diingat, takbiratul ihram itu harus berbahasa Arab dan dapat didengar oleh dirinya sendiri. Nah, berarti kalau Allah Maha Besar tidak boleh Mas? Oh, nggak bisa.
Jadi harus berbahasa Arab. Allah Maha Besar dan bahasa-bahasa Indonesia lainnya tidak cukup. Harus berbahasa Arab. Ada beberapa kesunahan dalam takbiratul ihram. Di antaranya mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan kedua pundak, dihadapkan ke arah kiblat serta jari jemarinya direnggangkan. Caranya, semua jari jemari selain jempol berada tepat di atas telinga, sedangkan kedua jempolnya ini berada di sebelah lubang telinga. Dicoba Ini, Mas Soleh? Ini. Nggih, pas Mas Soleh. Coba Mas Nafis? Ini Mas. Kurang pas Mas Nafis. Ini Mas. Nggih, ngoten. Oh alah, ini Mas. Sudah paham ya? Paham Mas, alhamdulillah. Setelah itu disunahkan meletakkan kedua tangan berada di bawah dada. Caranya, tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri, diletakkan di bawah dada, serta sedikit digeser ke arah kiri. Tepatnya di mana hati berada. Ini bener gak Mas? Oh nggih, pas Mas Soleh. Coba Mas Nafis. Ini Mas. Nggih, benar. Paham ya? Paham Mas, alhamdulillah paham. Alhamdulillah. Setelah itu disunahkan membaca doa iftitah. Mas Soleh, hafal doa iftitah? Ya apa tuh Mas, aku cilan TPG kok. Alhamdulillah. Mas Nafis? Aku SMA Mas. Sampai hafal. Alhamdulillah. Sudah hafal semua ya? Apal tenan pura? Tenang tuh bro. SMA. Oke. Lanjut ya. Nggih, Mas. Rukun sholat yang selanjutnya adalah membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, sunnah membaca surat-surat pendek. Oh, berarti sing kudu diwaca Al-Fatihah Mas, wajib. Nggih, Al-Fatihah saja. Sing liyane iku sunah. Nggih, Oh, iya. surat-suratnya sunnah. Paham. Rukun sholat yang selanjutnya adalah ruku. Ruku itu apa toh? Ruku itu adalah membungkukkan badan dengan gambaran kedua telapak tangan menggapai kedua lutut dan kepala menghadap ke bawah di mana tempat sujud. Ruku yang sempurna, yang paling sempurna caranya bagaimana? Caranya adalah menjadikan punggung, leher, dan kepala lurus bagaikan sebilah papan. Serta kedua telapak tangan menggapai kedua lutut dan punggung kedua tangan dihadapkan ke arah kiblat. Oh, iya. Paham ya? Ya, Paham tuh ya. paham aku. Serta dalam ruku itu sendiri disunahkan membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Sempurnanya 3 kali. Mas Soleh, Mas Nafis ya. Lagi roh aku. Lu berarti orang oleh cepet-cepet sholatmu. Iya, aku kan wis hafal toh. Apal tapi ora bener kok. Oke. Kemudian dalam ruku itu ada perbedaan antara rukunya laki-laki dan rukunya perempuan. Beda ya. Iya, beda. Itu. Perbedaannya bagaimana? Kalau rukunya laki-laki itu di mana kedua sikunya dengan lambungnya itu harus direnggangkan, tidak boleh dirapatkan. Sedangkan kalau rukunya perempuan itu antara kedua siku dan lambungnya harus dirapatkan. Nah, bisa dipaham ya? Nah, kemudian rukun setelahnya adalah tumak ninah. Apa maneh wi tumanina? Nggak tahu tumak ninah ya? Nah, jadi tumak ninah itu adalah diam sejenak dengan kadar bacaan Subhanallah. Berarti kita tidak boleh sholat terlalu cepat begitu, tidak boleh. Harus tumak ninah dengan kadar bacaan apa? Subhanallah. Mari kita bahas rukun sholat yang selanjutnya, yaitu i'tidal. I'tidal itu adalah kembali ke posisi sebelum ruku, seraya membaca Sami Allahu liman hamidah. Baru setelah sudah berada dalam posisi i'tidal, sunnah membaca doa i'tidal. Doanya adalah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min sya'im ba'd. Olah berarti pas i'tidal itu harus sedekap. Oh, nggak begitu Mas Nafis. Nah, terus gimana? Sedekap boleh, tidak sedekap juga boleh. Yang penting poinnya satu, tidak terlalu banyak bergerak di saat i'tidal.
Ini ki sholat obah terus Mas. Astagfirullah. Jangan seperti itu Mas Nafis ya. Iya, maklum nggak tahu Mas. Oke, nggak apa-apa. Yang perlu diingat pula, saat i'tidal itu juga ada tumak ninahnya. Jadi tidak boleh terburu-buru gitu. Nah, setelah itu baru kita lanjut ke rukun sholat yang selanjutnya adalah sujud. Sujud adalah meletakkan sebagian kening yang terbuka, tidak tertutup oleh sesuatu apapun, kedua telapak tangan, kedua lutut, bagian dalam jari jemari kaki pada tempat sujud. Posisi sujud itu adalah menukik. Artinya apa? Artinya adalah memposisikan kepala, pundak lebih rendah daripada pantat. Jadi begitu posisinya. Oh, no ya Mas. Paham ya? Paham rawe. Jelas lah. Disunahkan dalam sujud membaca doa Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Disunahkan pula membaca doa-doa yang lain. Masa ana tambahan doa mana Mas? Nggih wonten. Terserah doa itu apa yang sampean baca. Entah sampean membaca doa keselamatan dunia akhirat seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban, atau doa-doa yang lain. Karena sujud itu adalah makom istijabah untuk berdoa. Menimbang sujud itu adalah posisi di mana seorang hamba sangat dekat dengan Tuhannya. Oh alah, lagi roh aku. Iya. Kelihatannya remeh tapi sangatlah besar. Iya Mas, bener Mas. Kemudian dalam sujud pun layaknya seperti rukun-rukun yang lain haruslah tumak ninah. Ono tumaninane bener. Sama seperti rukun-rukun yang lain. Rukun sholat yang selanjutnya adalah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu adalah pemisah di antara sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Bagaimana posisi tangannya? Posisi tangannya adalah meletakkan kedua telapak tangan berada di atas paha, dekat dengan lutut, tidak dengan cara digenggam, namun sedikit direnggangkan. Paham? Paham. Nah, dalam duduk di antara dua sujud ini pun sama dengan rukun-rukun yang tadi. Diharuskan adanya tumak ninah. Ada apa Mas Soleh? Tumak ninah. Mas Nafis? Tumak ninah. Rukun sholat yang selanjutnya adalah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud adalah pemisah di antara sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Dalam hal ini yang paling utama adalah dengan cara duduk iftirashi. Sunnah pula dalam duduk di antara dua sujud ini meletakkan kedua telapak tangan di atas paha, dekat dengan lutut, tidak dengan cara digenggam, namun dengan cara sedikit direnggangkan. Paham? Paham Mas. Serta yang perlu diingat, sama seperti rukun-rukun yang tadi, haruslah ada tumak ninah. Kemudian rukun sholat yang selanjutnya adalah duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir adalah duduk sebelum menutup sholat dengan salam. Dalam duduk tasyahud akhir ada dua bacaan yang wajib untuk dibaca. Yang pertama adalah tasyahud akhir. Yang kedua adalah bacaan sholawat. Yang dimana bacaan tasyahud akhir dan sholawat ini terkandung dalam bacaan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah sampai innaka hamidum majid. Dalam duduk tasyahud akhir ini, posisi duduk yang paling utama adalah dengan cara duduk tawarruk. Sedangkan posisi tangannya sama persis dengan duduk di antara dua sujud. Hanya perbedaannya adalah tangan kanan. Posisi tangan kanannya adalah dengan digenggam kecuali jari telunjuk. Jari telunjuk ini tetap dijulurkan dan dihentakkan di saat membaca illallah. Seraya posisi mata melirik ke jari telunjuk. Contohnya, asyhadu alla ilaha illallah.
Setelah itu tibalah kita pada rukun sholat yang terakhir, yaitu salam. Salam adalah mengucapkan lafaz Assalamualaikum warahmatullah. Seraya disunahkan untuk menengokkan kepala ke arah kanan. Kemudian disunahkan mengucapkan salam yang kedua, seraya menengok ke arah kiri. Itulah tadi tata cara sholat dari takbiratul ihram sampai dengan salam yang harus dilakukan dengan tertib atau berurut-urut. Kulo kali Mas Nafis ngaturaken matur suwun sangat Mas Irha. Sami-sami. Apa-apa sing sampean sampai akan manfaat banget. Alhamdulillah. Iki bener manfaat banget ya Mas Soleh ya. Iya. Alhamdulillah akhirnya awake dhewe iso weruh tata carane salat sing Alhamdulillah. Nggih. Jane yo rada nyesel Mas orang golek ilmu agama ket cilik kae. Tapi senajan wis tuwek koyo ngene, aku panggah semangat golek ilmu agama. Nggih leres niku Mas Nafis. Bukanlah Rasulullah SAW pernah bersabda, tuntutlah ilmu dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Sudah menjadi kewajiban bagi saya sebagai alumni santri Pondok Pesantren Lirboyo untuk menyampaikan apa-apa yang telah saya pelajari di pondok. Seperti apa yang telah dipesankan oleh kiai saya, Allah yarham Mbah Abdul Karim, santri nek mulih ojo lali ngedep dampar. Maksudnya santri Pondok Pesantren Lirboyo kalau pulang jangan lupa untuk mensiarkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari di Pondok Pesantren Lirboyo. Dan hal ini juga senada dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah, balighu anni walau ayah. Ngonten Mas Soleh Mas Nafis nggih. Nggih pun Mas niki badhe ngalap cekap enten sekedhik saking kula kali Mas Nafis. Matur suwun sangat niki Mas Soleh. Oh nggih dherekaken atos-atos nggih. Alhamdulillah.